Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat malam di program kita, program Bedah Buku, episode ke-10. Malam ini kita kedatangan seorang penulis buku ya dari tepatnya dari Jawa Timur ya, dari Jawa Timur, dari Ngawi ya. Ya. Dari Ngawi, seorang perempuan, seorang guru yang kemudian nulis buku. Dari kemarin kita di episode yang ke-6 sampai ke-9 itu pembicaranya atau penulis dari kalangan pria semua gitu ya. Nah, malam ini kita sengaja menghadirkan bedah buku dengan judul Catatan Hati di Setiap Langkahku. Nah, ditulis oleh seorang pengajar SMPN 1 Widodaren di Ngawi, motivator pendidikan, juga penulis buku. Ini ngajar tadi di backstage, ngobrol-ngobrol sedikit bahwa beliau ini ngajar di SMP mata pelajaran bahasa Inggris. Betul ya? Yeah. Saya panggilnya Mbak lah. Kalau panggilnya Ibu jadi kayak anak sekolahan gitu. Oh gitu. Nyamannya gitu. Oke, teman-teman semua, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada penulis mengenai bukunya, mengenai isi bukunya, atau mengenai penulisnya, itu bisa disampaikan di kolom komentar. Teman-teman bisa tulis komentarnya, nanti kita pop up di layar ini, kemudian kita akan sampaikan ke penulis dan dijawab oleh yang bersangkutan. Baiklah teman-teman semua, tanpa berpanjang lebar, karena memang waktu kita hanya 1 jam ke depan, dari jam 7.30 malam ini sampai jam 8.30, kurang lebih selama 1 jam. Kalau lewat, nggak apa-apa juga. Kalau agak cepat, nggak mungkin juga, karena biasanya lebih lambat dari biasanya, lebih lama dari biasanya. Baik teman-teman semua, kita akan mulai ya. Kita sambut saja Mbak Riana Alvan, nama pena nih. Mbak Riana Alvan, nama aslinya adalah Riana Fatonatul Qaidah, pengajar SMPN 1 Widodaren, motivator pendidikan, dan penulis buku. Saya minta untuk Mbak Riana untuk memperkenalkan diri secara singkat sebelum kita masuk ke pembahasan isi buku. Silakan, Mbak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat semuanya, di sini kita bertemu lagi di acara Bedah Buku yang diprakarsai oleh Mas Asari ya. Bagi saya ini sangat luar biasa bisa bertemu dengan sahabat-sahabat semua di sini yang sebelumnya kemarin lewat Mas Sakti via WhatsApp. Di sana kita bedah buku dan sharing tanya jawab terkait dengan bagaimanakah kisah-kisah selama di pondok, kehidupan di pondok. Oke, perkenalkan saya nama Riana, lengkapnya Riana Fatonatul Qaidah. Saya kelahiran di Semarang dan sekarang ini saya domisili Ngawi sebagai pendidik mapel bahasa Inggris di sebuah SMP 1 Widodaren di Ngawi. Kemudian dunia kepenulisan ini ya sejak tahun 2010. Ya, begitu saja dulu Mas Asari. Pesan dari saya, mau lanjut. Baik. Silakan pada Mas Asari. Oke. Mbak Riana, nih kaitannya sama buku ya, itu tadi teman-teman sudah tahu ya, dijelaskan oleh oleh Mbak Riana terkait profil singkatnya. Teman-teman semua, kita akan nanya nih, sebetulnya sebelum masuk ke konten bukunya,
apa sih yang mendasari Mbak Riana nulis buku ini? Atau motivasi apa yang membuat Mbak Riana sehingga buku ini tercipta dan diterbitkan? Begitu kira-kira. Iya, ada sebuah kisah di balik, terciptanya buku ini. Jadi sebelumnya itu saya ikut diklat sagu-sagu, satu guru satu buku, yang diprakarsai oleh Muhammad Ihsan dari Jawa Timur, Surabaya, yang itu sekarang sudah sekian ribu buku tercetak, dari generasi-generasi juga banyak sekali. Kemudian, pada saat diklat itu kami memang sedikit dipaksa untuk bisa membuat sebuah buku karena yakin, eee, Pak Ihsan itu yakin bahwa kami-kami guru-guru di Ngawi itu mampu. Caranya yang pertama itu dengan cara menuliskan, eee, sebuah cerita yang sangat berkesan dalam kehidupannya. Nah, Hmm. dari situ dari situ sangat saya ingat, saya punya sebunggah cerita gitu, dari sekian cerita-cerita itu, ada cerita yang sangat-sangat menginspirasi saya. Jadi, di mana ketika saya mempunyai seorang putri dan saya pondokkan di sebuah pondok pesantren di Gontor Putri Satu, tepatnya di Mantingan, gitu. Kemudian dari cerita-cerita apa yang saya alami sendiri itu, akhirnya saya bikin, saya tulis gitu aja. Katanya Mas Ihsan, kalau menulis itu nggak perlu itu salah atau betul, pokoknya tulis saja semuanya, itu nanti urusan editor, begitu. Akhirnya itu saya coba juga. Jadi buku ini, catatan di langkahku ini sangat tipis, tapi bagi saya itu adalah sangat berkesan sekali dan berarti sekali, karena meaning-nya, artinya yang saya sampaikan itu sangat sangat mendalam. Dan saya berharap di dalam buku itu isinya bisa menginspirasi bagi orang tua yang nantinya akan memasukkan anaknya di pondok. Karena memang Hmm. tidak mudah, ya tidak mudah untuk melepas anaknya di pondok, itu harus bagaimana kita sebagai orang tua, dan bagaimana kita meyakinkan anak agar dia mau Hmm. ada di pondok, begitu. Ya, anaknya itu di pondok kelas berapa, Mbak? Sekarang sudah lulus, insya Allah Oh tahun gitu. kemarin itu sudah lulus ya. Ini insya Allah mau berangkat dan karantina bahasa Turki, karena insya Allah mau Hmm. ke Turki. Iya, meneruskan ke Turki. Oh ke Turki, oh luar biasa ya. Jauh sekali Turki. Baik, berarti buku ini menceritakan tentang kegelisahan sebagai apa orang tua begitu terhadap anaknya. Yang tepat bukan sebuah Oh kegelisahan, bukan, Mas, tapi apa tuh? kerinduan Oh kerinduan kepada kerinduan. anaknya, iya. Di mana seorang ibu yang ketika merindukan anaknya, kan kalau anak di pondok itu kita nggak sembarangan kita bisa bertemu ya, pasti dijadwal. Dan ketika bertemu pun diberi jeda waktu berapa jam. Tetapi di dalam Hmm. jam-jam pertemuan yang istilahnya kalau di Pondok Ngontor itu namanya mudifah, jadi jam-jam Hmm. berkunjung. Itu pun, tidak sembarangan, dan ketika kami misalnya bisa bertemu 1 jam, itu sudah Hmm. terkurangi. Jadi keluar mungkin sudah jam 1 lebih, nanti masuk harus sebelum jam 2 kayak gitu. Karena di sana memang kedisiplinan itu luar biasa diterapkan di sana. Di pondok. Dan buku ini menceritakan peristiwa kisah-kisah kayak begitu. Kisah, iya iya, kisah-kisah bagaimana saya harus melepas seorang putri, ya satu-satunya Hmm. putri saya. Saya kebetulan mempunyai 3 mutiara di sini, Hmm. 3 putra putri, yang putri itu yang nomor satu ini. Nah, ketika pertama kali saya harus melepas anak gitu, dengan kehidupan yang sangat sederhana dan kehidupan yang apa adanya, maka saya ya harus ikhlas. Meskipun pada awalnya itu sangat berat sekali melepas anak di belantara kehidupan seperti itu.
Jadi ya, tapi saya masih ingat sekali pesan dari Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Beliau mengatakan, lebih baik kamu menangis karena berpisah sementara dengan anakmu yang menuntut ilmu agama Hmm. daripada kamu menangis pada waktu tua nanti karena anak-anak kamu lalai dalam urusan akhirat. Itu sangat membuat saya merasa Betul. bahwa saya harus Hmm. ikhlas gitu loh, Mas. Ikhlas ya. Kurang lebih Iya, berapa tahun berarti ya? Eh, di sana kurang lebih 6-7 tahun karena enam ditambah dengan tujuh tahun. ya 7 tahun. Oke. Karena dari sejak masuknya, sejak dia lulus MI, kemudian sampai dia ini sejenjang dengan lulus SMA, ditambah dengan pengabdian 1 tahun. Jadi 7 tahun. Hmm. Ya, Oke. Oke, dan sehingga judul buku ini menjadi catatan. catatan hati di setiap langkahku. Maksudnya Betul. di situ gitu. Iya. Karena di dalam saya mendampingi anak saya, itu tidak lepas dari hambatan-hambatan, ujian-ujian yang luar biasa. Saya sebagai orang tua, bagaimana saya harus mengikhlaskan. Dan di situ pun saya banyak belajar dari kehidupan gontor itu. Yang pertama itu adalah disiplin. Oke. Disiplin di sana itu sangat-sangat mengakar kuat. Bukan hanya sekedar teori di sana, tapi juga keteladanan. Karena apa yang dikatakan oleh Bapak Kiai Hasan bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kedisiplinan dan tidak akan ada kedisiplinan tanpa keteladanan. Maka Oke. disitulah bentuknya kedisiplinan dalam meraih keberhasilan gitu. Oke. Dan di dalam buku itu siapa aja, maksudnya peristiwa, apakah peristiwa hanya peristiwa tentang anak selama di pondok saja atau memang ada peristiwa-peristiwa yang memang diceritakan dalam buku catatan Eh, hati setiap langkah ini? ya, ada saya menyinggung di situ ada 5 nilai yang mendasari kehidupan di Pondok Gontor, yaitu nilai jiwa keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah, Oke. dan bebas. Itu yang dinamakan panca jiwa di Di Gontor. Pondok Gontor. Iya, Hmm. kemudian jiwa keikhlasan itu apa? Artinya di sini kiai yang ikhlas mendidik, ustadz ustadzah yang ikhlas menjalankan prosesnya pada saat proses pendidikan, kemudian keikhlasan santri di mana dia ikhlas dididik dengan segala aturan di situ meskipun itu sangat memberatkan, juga ikhlasnya orang tua dalam melepas anak yang Melepas tentunya anaknya. disertai dengan doa. Hanya itu yang Oke. bisa kita lakukan sebagai orang tua. Luar biasa ya, anak Ya, perempuan lulus MI kemudian dipesantrenkan 7 tahun nggak ketemu, ya, terus sekalinya ketemu jadi catatan buku gitu. ya. Nah, kemudian di situ Mhm. keikhlasan itu pun saya lihat dari setelah anak saya lulus itu kelihatan sekali dari nilai-nilai karakter yang tertanam di pondok itu sudah tercermin dalam setiap sikapnya kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara dia memimpin karena Hmm. kepemimpinannya di sana luar biasa, Mas. Benar-benar kepemimpinan yang loyal, yang ikhlas. Betul, betul. Karena Saya dia punya juga apa teman banyak lulusan Gontor luar biasa ya. hmm, iya, karena di sana itu gini prinsipnya, kalau orientasi ikhlas itu hilang, maka jelas itu bukan lagi perjuangan, tapi Oke. penghambaan kepada dunia. Begitu. Hmm. Ya, nilai ikhlasnya di situ. Kemudian tadi ada nilai jiwa kesederhanaan. Sederhana di sini bukan berarti pasif atau nerimo, tidak juga yang artinya sederhana bukan miskin. Justru di dalam jiwa sederhana ini terdapat nilai-nilai kekuatan, kesanggupan, ketabahan dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, inilah mental dan karakter yang merupakan syarat dari sebuah perjuangan di dalam segala segi kehidupan. Oke. Santri, ya, jadi di situ santri diajari hidup sederhana, bukan diajari hidup miskin. Artinya Oh beda dia ya.
Ya beda. Kan itu Beda menjadi dengan catatan di buku yang Mbak Riana tulis. iya. Jadi maksudnya sederhana itu bisa menyesuaikan kebutuhannya, bukan keinginannya. Mhm. Contohnya apa tuh? Contohnya? Misalnya ya, pesan Kiai pernah gini, anak-anak itu di pondok tidak akan mati kelaparan. Dia Oke, pun tidak akan bodoh karena tidak ikut les privat. Dia pun oke, tidak akan buta tentang dunia karena tidak pernah pegang gadget. Nah, oke. insya Allah mereka itu akan dijaga langsung oleh Allah sesuai janji Allah bahwa Allah akan melindungi atau menjaga orang-orang yang menjaga Al-Quran. Nah, disitulah itu kesederhanaannya. Anak-anak saya nggak pernah pegang gadget. Misalnya saya pada waktu mau difah hanya sebentar Mhm. saja dia pingin pingin telepon sama neneknya, pingin telepon sama keluarga yang mana gitu. Hanya sebentar itu aja. Begitu masuk ke pondok ya sudah, nggak bisa. Bagaimana ketika dia sakit? Yang menginformasi biasanya di situ ada telepon ini yang khusus untuk pondok di kantor. Itu baru bisa menghubungi orang tuanya bahwa anaknya sakit. Hmm, Tuh. oke. Ada berapa halaman buku ini, Mbak Riana? Gimana Mas? Buku ini ada berapa halaman tuh? Ada sekitar 80. Dannya 80 8 itu halaman. ada tipis. Oke. Jadi memang buku ini saya cetak dari awalnya sudah saya ada semacam apa ya, nadar gitu Mhm. untuk siapapun yang ingin memilikinya insya Allah saya kirim itu free. Saya ingin Oh, ini bermanfaat bagi semuanya, khususnya orang tua yang senasib dengan saya. yang senasib anaknya di pondok gitu. Iya, karena banyak Oke. loh Mas yang Banyak, punya banyak sekali. anaknya sudah berada di pondok pada waktu kelas 2, kelas 3 itu kemudian putus asa keluar begitu. Hmm, Ada banyak dan atau dari pihak orang tua nggak tega dengan kehidupan anaknya di pondok yang kehidupan seperti itu. Yang jelas anak pondok itu biasanya gatel-gatel, itu pasti kena. Katanya kalau belum kena jam kulit itu belum syah jadi anak pondok gitu kan katanya. oh gitu ya. Jadi gatal-gatal orang tua ya. Awalnya Oke. saya juga kasihan juga anak itu, tapi saya yakin itu adalah bagian dari yang harus dilewati proses. Hmm, oke, oke. Nah, boleh tahu nggak ada berapa subjudul di buku ini? Terus subjudul itu temanya apa saja, gitu, dan Eh, ngebahas ada apa aja? ya. Jadi di situ ada pertama berawal dari mimpi besar saya ingin jadi penulis ya awalnya tadi. Mhm. Kemudian sekilas tentang Pondok Gontor yang saya isikan dengan panca jiwa tadi. Kemudian di situ ada catatan saya, bagaimana saya mendampingi anak ketika anak mulai goyah pada saat di tengah-tengah semester, anak pun perlu support, motivasi di saat dia mungkin ada masalah dengan temannya, kemudian dia mungkin menghadapi ujian-ujian, bagaimana selalu dia kontak dengan saya, "Ibu minta doanya, mau ini," itu selalu calling dengan saya. Kemudian ada juga subbab pesantren di mata ibu, kemudian Mhm. pribadi muslimah masa kini, dan saya tulis juga di situ virus saat perpulangan. Kan anak gontor itu perpulangnya 2 kali. Jadi pada Mhm. waktu bulan Maulud 10 hari dan bulan Ramadan 50 hari. Nah, yang saya Oh, maksud dengan virus kepulangan itu, anak-anak anak saya ketika pulang itu sudah mulai terkontaminasi dengan pergaulan luar, jadi ketika dia mau balik ke pondok, itu dia merasa males. Saya ragu-ragu balik ke pondok ya, berarti. iya, dia melihat teman-temannya yang berada di sekolah luar lebih enak katanya, lebih nyaman. Enak, Hmm. pakai gadget setiap hari, setiap waktu, bisa FB, bisa di IG, bisa WA dan Hmm. sebagainya. Ya, Oh gitu ya, itu virusnya. Itu iya. boleh dong diceritain, diceritakan atau dipaparkan gitu yang terkait dengan tadi virus.
virus kepulangan anak ketika kalau pas pulang selama 1 tahun 2 kali berarti ya, 2 kali Iya, itu bisa lebih diperjelas gitu. iya. Jadi kebiasaan yang terbentuk pada saat permulangan itu, anak-anak itu jangan sampai kita biarkan kembali ke titik nol lagi, gitu. Hmm. Artinya, eee, pada saat pulang pun nilai kedisiplinan yang sudah didapatkan dari pondok ya harus tetap dibawa dimanapun dia menginjakkan kaki. Dan yang lebih penting lagi itu pengendalian terhadap teknologi. Karena Hmm. ketika begitu anak tadinya kan kayak dikungkung ya, itu Hmm. tidak pernah pakai gadget setelah berada di luar, dia apalagi ketika liburan Ramadan 50 hari, itu sudah terbiasa pakai gadget, terus yang namanya anak kan kadang waktunya sholat, nah kan waktunya sholat lupa gadget terus. Atau dia karena gadget terlalu malam begadang, mana tahajudnya, Hmm. mana subuhnya. Nah itu harus orang tua harus bisa mengontrol keadaan seperti itu. Jangan membiarkan, ah biarlah nggak apa-apa kasihan, wong dia nggak pernah pakai gadget gini-gini. Jangan, Hmm. kita nggak boleh lunak terhadap seperti itu. Kita pun di rumah ya harus kita terapkan disiplin. Kita pengganti dari ustadz ustadzah dari pondok tadi. Begitu. Jadi bahkan dipesankan oleh kiai setiap perpulangan itu bahwa kalian pulang itu bukan sebagai tamu. Artinya kalian di rumah dilayani oleh ibu, makan sudah disediakan, nggak pernah cuci baju, nggak pernah Baju. nyapu. Ya, itu biasanya banyak yang terjadi seperti itu. Jadi anak-anak dibiarkan bersantai ria di rumah karena mereka liburan, kasihan. Kalau kita beri pekerjaan, ini suruh ini gitu kadang orang tua nggak. Nah, eh, pengalaman setiap kali liburan itu dengan para orang tua gitu kita saling chattingan. Anak-anak gimana? Oh di rumah itu tidur, nonton TV, HP gitu. Bangun-bangun paling makan ini. Nah itu saya yang nggak mau. Saya nggak mau anak saya terlena di situ. Saya nggak akan biarkan anak saya kembali ke titik nol lagi gitu. Hmm. Dan itu yang menjadi virus itu Virus ya, perpulangan virus. itu ya gadget itu. Ya, Hmm. Ketika di pondok itu tidak diperkenankan menggunakan ya, itu karena butuh konsentrasi untuk belajar. Nah, ketika ya. pulang ada kebiasaan di rumah yang menyebabkan itu terlena lalai gitu, sehingga enggan untuk balik ke pondok gitu. Betul. Terus apalagi yang diceritakan di dalam buku ini nih? Saya di situ ada subbab pribadi muslimah yang masa kini, gitu Oke. ya. Jadi di mana karakteristik santriwati itu dari ibadahnya insya Allah benar karena mereka kan Hmm. mendapatkan pendidikan, akhlaknya juga terkontrol, mulia, wawasannya luas, pengalamannya pun bermanfaat. Kemudian gerakannya pun bisa menjadi figur. Nah, Hmm. saya kemudian ingat bahwa wanita itu menjadi tolak ukur rusak atau baiknya suatu negara. Hmm. Jika Wanita wanitanya adalah tiang negara ya, itu. ya, jika wanitanya baik, maka baiklah negara itu. Maka jika ingin memperbaiki sebuah negara, perbaikilah wanitanya. Nah, saya ingat itu. Maka saya ingin anak putri saya satu-satunya pun bukan sekedar bunga yang di tepi jalan yang sembarangan aja enggak. Saya ingin bunga yang indah, yang mempunyai kelopak-kelopak indah, yang memang Oke. mekar tapi lewat proses. Hmm. Oke, oke. Dan ini menjadi suatu yang istilahnya suatu yang ingin dibagikan oleh Mbak Riana kepada Iya, khalayak ramai sehingga betul. ditulislah dalam sebuah buku, gitu ya. Iya, iya. Jadi eh, yang saya bacakan tadi lima panca jiwa tadi ya, Mas. Itu Hmm. tadi adalah sebenarnya manifestasi dari
tauhid yang diajarkan di pesantren, gitu. Itu manifestasi tauhid. Artinya bahwa saya tidak akan beribadah kecuali kepada Allah. Saya tidak akan menghamba kecuali kepada Allah. Itulah manifestasi tauhidnya. Betul-betul tunduk di situ. Dan ketika anak eh, produk dari situ, dari sponsor, dan saya kan merasa bahwa insya Allah saya nggak salah menempatkan anak di situ. Bukan saya sebagai orang tua tidak sayang pada anak, kemudian saya titipkan di pondok. Karena Hmm. masih ada ya sebagian orang tua yang mempunyai pandangan ketika anaknya nakal, wes di pondok ke wae kayak gitu. Nah, Itu yang saya nggak setuju, Mas. betul betul. Nah, Mindsetnya begitu ya, rata-rata. pondok itu bukan sekolah buangan, bukan. Hmm. Dan ketika eh, anak itu menyadari bahwa dia nakal, kemudian ditaruh di pondok, itu pun akan merusak karakter anak. Kasihan anak. Oh, Justru kok nanti bisa? Kenapa tuh? karena gini, saya pengalaman, saya punya murid ya, yang badungnya luar biasa. Hmm. Kemudian sama orang tuanya itu mau diambil biar keluar Hmm. saja karena hanya bikin masalah setiap saat orang tuanya hanya dipanggil oleh BP. Akhirnya orang Hmm. tuanya punya minat dia mau dipondokkan. Nah, anaknya saya tanya, kamu siap dimasuk masuk ke pondok? Sebenarnya enggak, Bu. Karena saya tahu saya dimasukkan ke pondok itu karena saya nakal. Nah, anak yang sudah seperti itu, maka di dalam pondok pun yang jauh dari pantauan orang tua akan semakin nakal. Kalau menurut saya, solusinya ya bagaimana pendekatan orang tua gitu. Oke. Karena anak anak itu biasanya kalau nakal tuh kurangnya perhatian. Dan anak yang tadi itu jadi ke pondok. Akhirnya jadi akhirnya Hmm. jadi ke pondok karena memang bapaknya masuk nggak tahu ke aliran apa gitu, yang harus 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 ke pondok gitu anaknya. Sampai sekarang pun kadang kalau liburan ke rumah saya, dia sering sharing gitu. Hmm. Tetapi em, saya dapat informasi juga dari tetangga-tetangganya, ketika anak itu libur di rumah, luar biasa nakalnya, tidak terkontrol sama sekali. Nah, itulah. Jadi orang tua itu tidak bisa melepas begitu saja, mempercayakan begitu saja, oh anak saya sudah baik ketika berada di pondok, nanti liburan pasti dia juga akan baik-baik ya gitu. Nggak bisa. Jadi harus tetap kita pantau. Selalu harus kita kontrol bagaimanakah dia sikapnya, cara menghargai waktunya, seperti itu. Itu penting sekali. Oke. Jadi kalau Jadi dia sudah nggak begitu, jaminan juga kalau misalkan si anaknya itu tidak istilahnya bukan keinginan sendiri atau memang bisa kalau misalkan bukan keinginan sendiri kemudian dimasukkan ke pondok pesantren oleh orang tuanya sehingga anaknya berubah begitu. ya, ini di sini ada sekian versi. Yang pertama ya, anak Hmm. itu punya minat dia masuk ke pondok. Nah, itu sebagai orang tua tinggal mendoakan, support dan ini agak mudah pokoknya, ringan lah. Nah, tetapi yang lebih berat ketika anak tidak mempunyai minat ke pondok, orang tuanya ingin anaknya di pondok. Nah, itu sangat membuat jiwa anak tertekan sekali. Hmm. Jadi, misalnya kita sebagai orang tua menginginkan anak yang tidak mempunyai minat ke pondok, ya Hmm. baik sebelumnya kita ajak sharing, kita ajak bicara, kita memposisikan bukan sebagai orang tua, tetapi posisikan kita di anak, di posisi anak, sehingga akan nyaman ketika berkomunikasi. Karena apa? Ketika kita memposisikan sebagai orang tua, kita nanti lebih cenderung ke perintah, comments, instruction. Hmm. Dan anak kan tidak suka. Ada usia-usia tertentu yang anak itu kadang tidak suka diperintah. Kita boleh Oke. memerintah, kita boleh menyuruh sesuatu, tetapi jangan pakai kata perintah. Hmm. Contohnya gimana tuh, Mbak?
misalnya anak saya nggak mau ke pondok ya misalnya. Mhm. Kemudian kalau misalnya saya membuat kalimat perintah, ke pondoklah di sana kamu apa biar ini biar biar bisa ngaji, biar dapat agama ini nih gitu. Ke pondok lah ada kata lah itu di situ ada kata perintah. Tetapi kalau kita memberi wawasan, misalnya kamu nggak suka dengan ustadz ini keren lah ini keren dia pinter ini atau dengan kita eh kan sedini mungkin kita perkenalkan literasi ya baca-baca buku. Ya Nah, sudah sejak dini ketika orang tua itu pingin sekali anaknya berada di pondok, jauh sebelumnya tanamkan dulu kebiasaan-kebiasaan membaca dengan figur-figur yang pejuang-pejuang Islam kayak gitu. Saya berusaha seperti itu untuk adik-adiknya yang pertama ini juga saya gitu kan. Jadi kalau misalnya pingin buku, ya membeli buku yang sahabat-sahabat Nabi. Jadi dari situ dia bisa melihat hmm, gigihnya perjuangan kayak gitu. jadi betul-betul dipersiapkan sejak Ya, dini gitu ya. dipersiapkan sejak dini. Makanya tidak heran jika yang anak saya yang kedua ini dia sudah punya mindset bahwa ingin menjadi hafid itu. Wah, luar Kenapa biasa. saya tanya, kenapa kok ingin jadi hafid? Karena orang yang menjaga Al-Quran itu atau orang yang bisa hafid itu ibarat memakai mustika di kepala orang tuanya. Begitu. Oke, siap. Ya. Nah, Mbak Riana ada pertanyaan masuk nih. Boleh ya? Ya. Ada pertanyaan masuk. Saya akan pop up di layar. Nah, ini dia dari Mas Supriyadi Trisno Saputro. Mm. Izin bertanya. Pertama, fase awal di mana menempatkan anak ke pondok, apa yang menjadi kesulitannya? Nah, fase awal. Kesulitan apa yang muncul pada fase awal? Terus yang kedua, output anak yang ditempatkan di pondok seperti apa? Apakah ada kendala bila anak melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya? Silakan, Mbak Riana. Fase awal menempatkan anak di pondok. Jadi kalau saya memang dia sebelumnya kan dari MI, anak saya dari MI. Ya, Hmm. dari situ dari teman-temannya, dari ustadzah-ustadzahnya, begitu dia milih memang punya keinginan ke pondok. Sudah punya Hmm. keinginan. Jadi satu satu langkah dulu saya sudah ringan. Tidak perlu saya memaksakan kehendak saya kepada anak itu. Tetapi ketika masih mempunyai kendala juga waktu itu, jadi ketika anak masuk ke pondok, eh, saya yang belum siap karena ketika dia berada di MI, di situ sebelum ujian itu memang karantina, di karantina nggak boleh Hmm. pulang. Kemudian setelah di MI lulus itu langsung ada bimbingan masuk Gontor, Bimago namanya. Hmm. Itu pun tidak boleh pulang di karantina. Kemudian pikir saya ketika setelah mengikuti tes pondok, saya Hmm. bisa saya bisa mempunyai waktu setidaknya seminggu lah dengan anak saya. Ternyata salah. Begitu Bimago tes dan hari Hmm. itu juga pengumuman langsung Langsung masuk. iya nggak boleh pulang. Coba bayangin saya perasaan saya ya Allah. Lulus tes langsung masuk gitu. Lah Langsung persiapan apa barang-barang apa segala macam orang tuanya. barang-barang iya barang-barangnya dari karantina. Kemudian barang-barang yang lainnya itu sudah diurus oleh Pondok. ustadzah yang tadinya membimbing masuk Gontor. Begitu. Hmm. Jadi Hmm. orang tua hanya di luar aja, di luar Oke. pintu gerbang. Apalagi sekarang COVID ini. Eh, Iya, iya lepas udah. anak kamu gitu. Katanya gini Nah, kalau kalau Ustadz waktu itu eh, ibaratkan bahwa kamu itu hanya membekali dua 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 barang. Yang satu beras, yang satu kain mhm. kafan. Yang satu kain Oh, kafan. Wow, oh kain itu ya. kafan. Iya, waktu itu kain kafan. Berat Kain banget. kafan. Kalau berat saya ngerti, kain kafan Iya, maksudnya untuk kehidupan ya. Tetapi ketika oh kain gitu. kafan itu ternyata kiasan ikhlaskan anak kamu. Kalaupun nanti dia pun yang namanya ajal tidak tahu, ajal menjemput pada saat dia berada di pondok, ikhlaskan dia akan syahid di situ. Nah,
Oke. Jadi memang harus benar pengertian yang luar biasa oleh orang tua. Di situ Kemudian ya. tadi ya ada pertanyaan lagi gimana yang kedua, Mas? Oke, output anak yang ditempatkan pondok pesantren seperti apa? Ya, Apakah ada kendala bila anak melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya? mhm. Output-nya tadi, sedikit saya singgung, yang pertama adalah disiplin ya, punya Hmm. disiplin, kemudian di sana juga dilatih kesabaran karena budaya antri luar biasa, antri Hmm. makan, antri mandi di sana, bahkan orang tua pun diajari untuk berlatih sabar ketika melakukan pembayaran. Luar Hmm. biasa. Jadi saya sering ketika melakukan pembayaran itu sampai jam 1 malam, jam setengah 2. Oh Kenapa? gitu. Ya, jadi antrian itu harus benar-benar dipatuhi. Sampai dari orang tua dari luar Jawa itu bikin tenda, bawa kompor di situ. Hmm. Kayak camping gitu ya. Betul, iya. Oke. Karena memang total untuk biaya seperti inilah anaknya nanti. Oke. Nah, apakah ada kendala bila anak melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya? Ada nggak kendala? Alhamdulillah kalau sekarang kan enggak, kalau dulu memang Iya, ketika lulusan dari Ngontor gitu kan tidak ada ijazah penyetaraan ya, iya, tidak betul. diakui Dia oleh langsung biasanya. ya itu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah tidak ada masalah untuk Mm. melanjutkan ke jenjang manapun, mau ke negeri, mau ke mana nggak ada. Ya, Insya Allah. artinya ijazahnya punya jalur sendiri kalau Gontor Ya, dan ya, diakui oleh dunia apa internasional juga. Di Mesir kan sekarang nggak usah lagi pakai penyetaraan. Setahu iya, saya begitu. Di iya, iya. Malaysia juga sama. Kalau Gontor, kalau dulu ya harus ada legas penyetaraan dari negara, Betul, kemudian baru bisa betul. melanjutkan ke jenjang pendidikan. Ya, Oke, iya. ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Siti Nuraini. Bagaimana Mbak Riana perasaannya waktu pertama kali berkunjung ke pondok? Berarti setelah anak masuk, terus pertama kali berkunjung ke pondok, gimana perasaannya? Iya, yang jelas kan saya datang dengan segudang rindu ya, Oke. sudah meluap, eee, juga dengan kalau yang namanya ibu itu kan kangen atau apapun pasti kan hanya bisa menangis gitu. Tetapi Hmm. saya berusaha jangan sampai ada air mata ketika berada di depan anak, Oh, itu. catatannya itu. Betul itu, nggak boleh. Hmm. Se apa ya, Setetes pun. sedalam apapun Oh gitu. berada kepastian yang nantinya akan suatu saat bertemu, jangan Hmm. ditumpahkan air mata, karena itu bisa membuat anak pun sedikit ini, terenyuh. "Loh kok ibuku Hmm. seperti ini," gitu. Apalagi ketika mau pisah ya, anak mau Hmm. masuk kembali ke dalam, biasanya ibu peluk, kemudian dengan nangis gitu ya. Hmm. Jangan jangan sampai itu. Oh, Justru jangan sampai begitu. Oke. Kakak harus Kakak harus kuat ya. Oke, Ibu di luar, fine-fine aja, kita saling mendoakan, nah seperti itu. Wes, Satu mukanya pasti biasa aja gitu kan, padahal hatinya meringis gitu. nanti betul, nanti ketika anak sudah hilang di telan itu, pintu gerbang yang besar, baru Aha. menangislah semua gitu. Oke, oke, oke. Itu ya, oke. Luar biasa ini memang berat gitu ya. Terlebih lagi kalau misalkan anak perempuan paling besar. Tadi anak pertama berarti ya. Perempuan anak pertama kemudian Iya, dilepas ke pondok setelah lulus MI. tidak ada waktu, belum ada waktu bagi kami untuk sekian tahun Hmm. bersama itu belum. Karena begitu lulus dari Gontor 6 tahun, dilanjutkan dengan pengabdian 1 tahun, gitu. Kemudian begitu lulus, dia memilih mau ke luar, Hmm. dan ketika berada sebelum berangkat keluar pun kan dikarantina juga. Jadi hanya Hmm. sedikit waktu bagi kami untuk bertemu, tetapi eh, kualitas lah mungkin yang pertemuan kami yang bisa meredakan semuanya dan kontak yang jelas bisa kontak dan yang jelas pun bisa meluapkan kerinduan kami tahajud, kami di atas sajadah lah. Makanya waktu itu saya ingin menulis buku rindu di atas sajadah. Nah, itulah. Oh, ini buku yang kedua sepertinya ini. Saya ingin menulis dua itu ya. Nanti insya Allah.
Ketika Oke. kerinduan itu berlanjut, pada saat anak tua mungkin sudah terbang ke sana, akan Hmm. semakin menggumpal ya. Iya. Iya, rencana memang melanjutkan ke mana Mariana anaknya ini? Iya, itu ke Turki. Ke Turki ya? Iya. Oke. Dan sudah fix masuk atau baru lulus tahun ini ya? Lulusnya kan tahun 2019, kemudian dia kan Oke. pengabdian 1 tahun. Mm-mm. Dan ini sudah selesai pengabdiannya, kemudian dengan teman-temannya itu mendaftar ke sana, ke Sulaiman di Turki. Mm. Sekarang sudah dikarantina untuk mendalami bahasa di Oh, Bojonegoro. Karantinanya di Bojonegoro. oh gitu. Ya, di pondok pun, pondok itu pondok itu dekat di tengah-tengah sawah. Oh gitu. Lagi-lagi diuji lagi. Diuji Kemarin lagi gitu ya. kemarin vicall gitu, saya kaget loh, kenapa mukanya dikasih bedak dingin, gatal-gatal karena dekat sawah gitu. Iya, kena apa? Kena ini padi apa ya? Tanaman, kena rumput Airnya kan. airnya kan Gitu. juga air sawah, jadi kan memang ya sedikit kental kan Mm-mm. dan pondoknya kecil, terpencil, pintu kamar mandinya juga nggak memenuhi standar, tapi itu harus dilalui biar dia punya cerita bahwa hidup Hmm. itu ya itu proses. Hidup itu nggak sepenuhnya mulus gitu ya. Ya, saya katakan kalau Kakak ingin jadi intan, maka harus diproses. Kecuali kalau mau naik lift, maka Kakak akan menjadi instan kayak gitu. Hmm. Ya, Luar biasa. ya, instan dan instan, tidak Ke Turki ngambil jurusan komunikasi. komunikasi, luar biasa ya. Komunikasi di Turki ya pasti problemnya adalah bahasa ya. Kalau bahasa Arab saya percaya lah lulusan Gontor luar biasa. Insya Allah oke, bahasa Hmm. Nah, Inggrisnya juga. Ya, di Turki ini kan bahasa Turki, bukan Arab, bukan Inggris, ya, iya. beda. Berbicara masalah agama, masalah Aha. bahasa, ya, berbicara masalah bahasa, bahasa itu ternyata kalau memang tidak dipraktekkan atau jarang sekali Hmm. dipakai, hilang memang, ternyata betul hilang. Jadi kalau anak Hmm. saya itu kan dia lebih cenderung ke bahasa Arab. Bahasa Komunikasi Arab. ya komunikasi sehari-hari dengan teman ketika telepon pakai bahasa Arab. Kecuali ketika dengan saya Hmm. kadang pakai bahasa karena saya mampunya bahasa Inggris. Maka saya Oke. memaksakan dia pun pakai bahasa Inggris. Kadang dia Hmm. nggak mau, jangan pakai bahasa Inggris dong Bu ini. Enggak, Ibu tahunya pakai bahasa Inggris. Bisanya pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab saya tahunya apa? Fulus aja udah gitu. Saya nggak Oke, paham. oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Bahasa Arab, pantesan saya lupa terus belajar dari apa dinia sampai ngampus S2 bahasa Arab tetap aja begitu-begitu juga. Tapi sebenarnya lebih mudah bahasa Arab ya Mas ya? Oh Gimana gitu kalau ya? Mas Azhari? Itu saya lebih Nggak tahu mudah juga. karena ketika saya mengajari itu, mendampingi anak saya belajar bahasa Arab, itu Hmm. saya kan sudah punya pengetahuan bagaimana struktur bahasa Inggris ya, sebuah Hmm. bahasa. Kemudian kalau bahasa Arab, oh ternyata ya hampir mirip cara membedakan kalau itu untuk dipakai untuk akhwat bagaimana, dipakai untuk ikhwat bagaimana, Hmm. ya Ya begitulah kesulitannya kalau misalkan gimana? masing-masing bahasa itu ya ada aja. Ya, Apalagi kalau orang Sunda kesulitan pelafalan antara F, P dan V itu udah. ya kalau kita bisa menguasai bahasa, ya itu berarti kita bisa menguasai dunia itu sebenarnya. Iya, betul sekali. Betul sekali. Nah, ada lagi nggak yang menurut penulis nih, menurut Mbak Riana yang cerita atau narasi yang ditulis di dalam buku ini yang melibatkan
istilahnya melibatkan apa ya, melibatkan perasaan, melibatkan emosi yang begitu kental. Ada nggak di subjudul yang mana kira-kira? Itu pada saat di subjudul di awal pun saya menyelipkan beberapa baris kalimat ya. Jadi itu ungkapan sebuah kerinduan. Jadi bunyinya saat dunia dalam kata, saat kerinduan di ujung sajadah, saat langkah merangkai cerita, saat permata tidak pernah dipelukan, hanya Allah tempat aku bersandar. Itulah kerinduan yang sudah tidak terjawab itu di situ. Ya sudah Oke. titiknya, berarti titiknya hanya bisa bersandar di kepada Itu yang kan maha. teksnya tuh. Itu teksnya kan bunyinya kayak begitu. Itu menulis dalam konteks apa sih sebetulnya? Yang kalimat tadi itu. Kalimat apa teks itu muncul kemudian kan ada konteks yang melatar belakangi teks itu muncul tuh. Itu dalam situasi dan kondisi kayak gimana sebenarnya? Situasi dan kondisinya di saat saya kangen dan saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa bertemu, nggak bisa. Saat Oh kangen, gitu. saat kangen tidak ada temu. Wah, maka di situ coba bagaimana rasanya saat rindu tanpa temu. Nah, Oh, kita ini repot. rasakan repotnya Rindu tanpa temu. rindu tanpa Yang temu. ada di sini terus nih kebayang. Maka yang ada ya hanya apa itu, udah Iya, eh, iya, titik aja. gitu. Dan Iya. itu begitu apa begitu singkat pernyataan yang dituangkan dalam teks itu konteksnya atau maknanya sangat dalam gitu. Sangat dalam dan itu berada penjabarannya ada di subbab catatan ibu gitu. Oh gitu. Ya, jadi di sini saya bilang bahwa tadi saya katakan anak di pondok itu tidak akan bodoh, tidak akan Hmm. buta karena dia tidak pegang gadget gitu. Dan awal-awalnya saya bilang gini, bagaimana saya menceritakan kepedihan saya ketika putri sulung saya mencari ilmu. Masih Hmm. jelas terlintas dalam ingatan saat-saat berpisah, di mana butiran air mata saya tak mampu terbendung lagi. Antara tega dan tidak tega, kehilangan, khawatir, semua itu membuncah di dalam dada. Memang berat rasanya perpisahan, tetapi kemudian saya teringat pesan salah satu ustadz waktu itu. Nah, itu adalah prolog yang saya berikan pada alinea pertama dari subbab Hmm. catatan itu. Ya, jadi di situ saya bercerita tentang kerinduan saya, tetapi saya juga kemudian menguatkan hati saya bahwa Hmm. tujuan saya sebenarnya apa sih gitu untuk memasukkan anak dan bahkan merestui anak masuk ke situ ya sudah mengikhlaskan karena memang disitulah bagi saya itu ibarat kawah condro di muka ya di mana Hmm. anak itu akan digembleng menjadi sosok pribadi yang kuat, mandiri, jujur, sederhana. Jadi bukan saya sebagai seorang ibu membuang, tetapi di sini saya ingin anak saya ditempa di titik menghadapi tantangan zaman. Hmm. Saya katakan juga di situ, tiba saatnya bagi kamu untuk mencoba tinggalkan sarang dan mengepakkan sayap menyusuri ruang dan waktu tanpa inangmu. Terbanglah tinggi, kamu menjemput masa depanmu, menggapai impianmu. Doa ibu selalu menyertai. Hanya dengan doa itulah cara ibu memelukmu dari jauh. Jelanglah duniamu yang baru. Kamu akan menjadi seorang santriwati, kamu akan menjadi di antara bintang-bintang di Gontor. Nah, itu. Asalnya saya tuliskan seperti itu. Luar biasa ini. Bahasanya mendayuh-dayuh ini. Ya karena begini kata siapa itu Hanum ya, dari Iya, Hanum Rais itu, ketika iya. kita ingin menulis dan itu mempunyai Hmm. ruh, mempunyai makna, yang kita Hmm. harus mencapik-capik hati kita dulu, begitu katanya. Jadi Oh gitu ya. dipikir bagaimana. Tetapi Oke. kalau ini kan tanpa saya harus mencabik-cabik dulu, hati saya Hmm. sudah tercabik-cabik oleh kerinduan kepada seorang anak. Tanpa Hmm. saya harus berbuat mencabik.
gitu. Jadi sehingga mengalir saja, saya menulisnya mengalir gitu aja. Nah, setelah ini kan ini buku fiksi saya. Oke. Saya ingin juga waktu itu ditawari bagaimana kalau menulis waktu itu ada diklat buku diklat untuk guru non sejarah. Jadi mengadakan sebuah penelitian sejarah di sebuah Hmm. lokal di lokal gitu, sejarah sejarah lokal. Akhirnya saya bikin proposal waktu itu saya ikut diklat 6 hari di Malang. Jadi prosesnya untuk membuat buku sejarah. Sehingga sekarang saya udah punya buku yang isinya tentang sejarah seorang tokoh eh, di daerah saya itu Hmm. sudah ber-ISBN-nya dari Dirjen Sejarah sana. Waktu itu saya sempat punya terjebak juga. Jadi itulah untungnya ketika saya belajar menulis dari cerita saya sendiri yang akhirnya oh menulis itu seperti ini. Maka Oke. ketika 1 hari saja tidak menulis, ya pasti serasa hutang. Saya merasa hutang. Hmm. Ada sesuatu yang belum saya lakukan apa? Terus saya merasa bersalahnya kepada siapa? Pertama pada diri sendiri, yang kedua kepada laptop. Maaf ya laptop. Gitu. Jadi sudah merasa seperti ini laptop itu sahabat saya, pendamping saya. Oke. Ya, Oke. Maaf laptop saya nggak ngetik tuh Pak. ya betul, betul. Pasti Oke, oke. merasakan. Oke, oke. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya, oh ini dari Pak Fajar, sukses selalu ya Mbak Ya Rian Alfa. sama halo Mas saya Fajar ini juga luar biasa ya. Kemarin saya ngikuti bedah bukunya luar biasa. Dia seorang apa Mas di kapal ya? Kapal ya? Rektor beliau itu. Gimana? Gimana? Seorang Rektor beliau. oh Beliau itu rektor. rektor sebetulnya. Saya masih muda Cuma nggak mau cuma mau disebut aja rektor. sudah Oh ini mempunyai dia. talenta luar biasa itu ya. Nah ini dia, ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Siti Nuraini lagi. Pernahkah Mbak Riana ditegur putrinya cara berpakaian yang tidak sesuai dengan putrinya di pondok? Terus bagaimana sikap Mbak Riana? Nah ini gaya berpakaiannya beda gitu. Ini gimana nih? Pernah nggak ditegur Ini kayak begitu? kayaknya yang bertanya ini mempunyai pengalaman juga kayaknya ya kalau dari pertanyaannya ini gitu. Iya, iya, iya. Ya betul, saya pernah ditegur waktu itu. Hmm. Eh Gini, Ibu kok pakai jilbabnya seperti itu? Bukankah desainnya itu sudah didesain oleh Allah, cara berpakaian Hmm. muslimah? Saya kaget. Desainnya Allah kayak apa? Saya gitu. Hmm. Gitu ya. Jawabannya apa? Kan sudah ada di Al-Quran, Bu. Jawabannya itu. Apa? Mana desainnya baju di Al-Quran itu mana? Saya bilang gitu. Hmm. Ternyata yaitu uh, ulurkan pakaianmu menutupi dada. Nah, itu desain Allah. Nah, itu loh. Jadi kalimat itu sangat-sangat mencabuk saya waktu itu. Bagi cambuk betul. Itulah kalau anak itu sudah mempunyai ilmu, kemudian dia bisa menjadi warning bagi orang tuanya. Ketika orang tuanya meleset dari rel, anak bisa memperingatkan. Jadi tidak hanya orang tua saja yang menjadi warning bagi anak, tapi Hmm. sebaliknya. Begitu juga kan sebenarnya surga kita kan berada di telapak tangan anak, ya enggak? Sebagai orang tua. Ya Betul. enggak Mas? Betul Didoakan kan? anak yang soleh, gitu kan? Betul, iya, betul. Itu kan ada ya. Di sini saya juga menulis kok. Sesungguhnya ada seseorang hamba yang diangkat derajatnya di surga, lalu ia bertanya, bagaimana saya bisa mendapat derajat ini? Allah menjawab, karena istighfar anakmu untukmu. Tuh, subhanallah ya, luar biasa. Jadi Luar ini biasa sangat ya. penting sekali bagi kita sebagai orang tua untuk membekali anak-anak kita dengan ilmu-ilmu agama seperti itu. Karena kita pun Oke. sebagai orang tua belum tentu atau belum pasti kita berada di relnya. Kadang yang namanya manusia, Allah itu maha membolak-balikkan hati, ya. Kadang kita hilaf. Nah, disitulah anak bisa menjadi warning bagi kita.
luar biasa, jadi saling mengingatkan gitu kan, antara orang tua dengan anak, anak ngingetin juga orang tua juga ngingetin gitu. Kunci surga bagi anak adalah di telapak kaki ibu dan berbakti kepada orang tuanya. Betul. Dan Sebaliknya, sebaliknya, saling orang tua adalah di telapak tangan anak. di telapak tangan anaknya, karena amal soleh yang tidak akan terputus adalah doa dari Doa anak yang dari anak yang soleh. soleh. Betul, luar Betul biasa. sekali, luar biasa ini. Dan satu pertanyaan dari saya, eh, ya, sudah berapa banyakkah yang terinspirasi atau terpengaruh gitu dari buku yang Mbak Riana tulis ini? Ada, oke. Saya nggak menghitung. Begitu misalnya saya kemarin bedah buku kemarin ya, misalnya bedah buku waktu Hmm? di Mas Sakti itu langsung ada yang menjapri saya pingin bukunya, saya minta alamatnya dan saya Mhm. paketkan ke sana. Dan saya nggak, sudah saya bilang bahwa insya Allah itu saya biar bermanfaat, saya ikhlaskan semuanya tanpa ada ini apa ganti ganti cetak, ganti ongkos kirim dan sebagainya tidak. Wah, Biar luar semua biasa. bermanfaat bagi Jadi buku ini dicetak berapa banyak, Mbak Rian? saya nggak ingat, saya pokoknya begitu habis deh saya mencetak ke Solo, habis saya mencetak ke Solo seperti itu. Luar biasa. Habis cetak ke Solo dan habisnya itu bukan karena dijual, bukan? Bukan, bukan, saya tidak pernah dan belum pernah menjual satu eksemplar pun tidak. Biar itu bermanfaat bagi sahabat-sahabat saya dimanapun, biar bisa Mhm. menjadi inspirasi, bisa menjadi apa ya referensi seperti ini kehidupan pondok, bagaimana kita sebagai orang tua, kendala-kendalanya, hambatan-hambatan yang luar biasa sekali. Oh iya, saya masih ingat ketika di Masakti itu ada yang di Cikarang atau di mana ya sebelum saya kirim, saya jadi ingat itu. Oh Belum saya gitu. kirim. Beliau minta 5 sekaligus karena untuk saudara-saudaranya, adik-adiknya yang kebetulan memang menginginkan anaknya nanti masuk ke pondok. Cuma anaknya itu tidak mempunyai minat ke sana. Bagaimanakah menjadi orang tua yang agar nanti tidak melukai perasaan anaknya seperti itu. Hmm. Ya, Artinya, saya apresiasi juga niat oke, Bapak itu. Iya. oke. Jadi Jadi di sini teman-teman tuh ya, pesannya ya catatannya, boleh saya umumkan kan nih? boleh, Nanti boleh. kalau diumumkan pada ngejapri semua minta buku. Gak apa-apa. Repot juga nih. Nah. Jadi teman-teman tuh ya, Mbak Riana ini nulis buku dan nggak tahu udah berapa jumlahnya. Nah, kalau udah ada kalimat nggak tahu berapa jumlahnya yang udah dicetak, karena tadi dalam penjelasannya bahwa kalau habis nyetak lagi, dan 3 kali diulang, bisa kebayangkan kalau misalkan 1 kali cetak itu lebih dari 100, berarti udah 300 buku minimal gitu, minimal 300 buku yang sudah menyebar di kalangan orang tua yang minta penguatan dari Mbak Riana dalam bentuk buku supaya mereka siap anaknya masuk ke pondok pesantren. Mungkin teman-teman yang menyaksikan ini bisa bisa juga minta bukunya ke Mbak Riana. Tidak hanya dari kalangan orang tua ya, tapi Oh juga di gitu. kalangan dari kalangan pelajar dan mereka banyak murid-murid saya yang sudah bekerja, murid-murid saya yang sudah berumah tangga seperti itu, mereka ingin kalau memanggil saya bunda gitu ya, uh, bahasanya itu bisa menyentuh sekali bunda gitu. Jadi enak dibaca. Bagaimana kami sebagai orang tua harus bersikap, bagaimana harus bertindak, nah seperti berpikiran. Jadi intinya kita itu jangan terlalu memandang anak dari kita, dari versi kita, tapi cobalah Oke. sesekali kita berjalan beriringan. Jadi sehingga kita akan ini melangkahnya kan sesuai kanan-kanan semua gitu. Tapi kalau kita berhadapan pasti akan bertabrakan langkahnya dari sana kanan, sana kiri. Nah, di situ. Jadi kalau misalkan memposisikan orang tua dan anak itu sebagai, kalau dianalogikan sebagai kanan dan kiri, ini bisa beriringan gitu ya, seirama gitu ya. Belajar, iya bisa. Kita
mempunyai empati lah, kita posisikan di dunia anak. Itu caranya kita memahami pemikiran anak seperti itu. Jadi kita harus masuk ke dunianya. Oke, luar biasa ya teman-teman semua ya, kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa yang dituliskan oleh Mbak Riana di dalam buku ini. Kemudian yang paling menarik adalah tentang bagaimana seorang ibu dapat menyimpan apa? Menyimpan kerinduannya selama tahun ya. Itu dia sepanjang kurang lebih 7 tahun, kemudian selama kurang lebih 7 tahun itu dituliskan dalam sebuah buku. Dan buku ini saya yakin, saya pastikan teman-teman kalau bisa memilikinya, itu sudah pasti akan terinspirasi dengan isinya. Luar biasa, karena isinya ini bukan sembarang isi, hasil ngarang belakang enggak, tapi ini based on true story. Iya, true story. Udah kayak film ini aja Hollywood, based on true story ya, berdasarkan kisah nyata. Jarang-jarang ada seorang ibu yang memendam kerinduan kepada anaknya kemudian jadi buku. Ada juga yang memendam kerinduan jatuhnya stres, ada gitu. Nah ini stresnya diganti, ditumpahkan dalam sebuah buku kan. Tadi pas saya dibilang Mbak Ana siapa ya Mas? Mbak Ana Nur Hasanah ya itu ya? Oh iya, Mbak Ana Nur Hasanah. Gontor juga deh tulisan gontor. Menulis itu sebenarnya untuk kesehatan. Jadi kita bisa meluapkan perasaan-perasaan kita berada di situ sehingga akan terkurangi. Akumulasi dari perasaan-perasaan stres dan sebagainya itu akan hilang dengan menulis. Dan saya yakin menulis itu bisa membuat kita awet muda. Oke. Sepakat. Kalau itu sepakat. Nulis itu. Sepakat nulis buku. Saya juga sering nulis status. Nulis status. Ya, sering baca-baca status itu. Oke. Wah, nggak kerasa ya teman-teman semua ya. Kita sudah 1 jam ini, 1 jam bincang-bincang dengan Mbak Riana gitu, mengenai bukunya yang berjudul Catatan Hati di Setiap Langkahku. Ini adalah buku pertama, betul ya? Betul, perdana saya. Betul. Buku perdana beliau yang dibedah secara live, streaming di sosial media. Sebelumnya sudah pernah dibedah melalui sosial messenger WhatsApp grup bersama Mas Sakti, sekarang gantian. Karena saya lihat gitu, Mas Sakti, boleh dong saya bedah bukunya di program saya. Oh iya Mas, ini nomornya. Akhirnya dapatlah nomor. Ya memang gitulah kecintaan saya terhadap buku sehingga saya tersambung dengan orang-orang yang sealiran gitu. Sealiran yang nulis buku. Jadi teman-teman yang nulis buku itu saya ajak untuk bedah buku, ngobrolin isi bukunya. Karena apa? Karena ya pengetahuan yang diikat oleh buku itu akan lebih tahan lama dibandingkan dengan pengetahuan yang tidak diikat dalam sebuah buku. Bagi saya begitu. Iya, betul ya. Nah, sekarang nih Mbak Riana, saya minta closing statement. Sebelum kita tutup, saya minta closing statement kita di malam hari ini. Kira-kira Mbak Riana ingin menyampaikan apa? Baik. Jadi untuk sahabat-sahabat saya, orang tua di jauh sana, kita sebagai orang tua penting sekali untuk memahami dunia anak. Jadi bagaimana memposisikan kita di dunia anak, itulah caranya kita bisa berempati kepada dan bagaimana sih anak itu kemauannya, dan apa gitu. Kemudian di dunia kepenulisan, saya katakan bahwa siapapun itu menulis sebenarnya. Ya, bukan masalah mampu gitu, tapi tinggal mau atau tidak gitu. Jadi semuanya itu
kita, bagaimana kita mengeluarkan talenta-talenta yang sudah ada di kita, bagaimana kita karena menulis itu memang menulis itu butuh butuh jadi menulis saat kita menulis mudah sekali mengalir. Kita bisa. Nah, itu aja bayangkan kita kalau menulis seperti itu. Jadi jangan dekat dengan aduh nggak bisa menulis buku apalagi di kalangan didik ya luar biasa cerita-cerita yang bisa kita tuangkan ke dalam buku. Jadi kita akan mengabadikan kita. Ya. Jadi mungkin akan sudah meninggal, tetapi tulisan kita masih ada. Baiklah. Baik. Terima kasih Mbak Riana atas closing statement-nya. Jadi begitu ya teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Mbak Riana. Arti pentingnya di mana, terus sikap apa segala macamnya seperti apa, itu sudah disampaikan selama kurang lebih 1 jam. Dan terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Nih yang bertanya kayaknya berhak buat dapetin bukunya nih. Silakan. Ya. Boleh kali ya, silakan dijapri Mbak Riananya melalui Facebook ini, ada namanya Riana Alfian, itu nama Riana Alfan, itu nama penanya, dan teman-teman japri aja ke Facebook beliau, pasti akan dijawab. Orangnya humble kok, saya juga ini merasakan begitu, walaupun belum pernah ketemu, baru ketemu di sini secara live. Baik, Mbak Riana, terima kasih sudah bergabung di program saya Bedah Buku episode ke-10. Terima kasih juga teman-teman yang telah menyaksikan video live streaming Facebook ini. Saya mohon doa, kami mohon doa supaya bisa terus memberikan inspirasi kepada teman-teman semua melalui program-program yang seperti ini. Dan kami berdua memohon maaf apabila ada kata-kata, pilihan kata, gerak-gerik, gitu, gerak-gerik, kemudian ya, apapun yang teman-teman lihat, dengar, saksikan di live streaming ini tidak berkenan atau kurang berkenan di mata teman-teman. Sekian, terima kasih Mbak Riana, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.